Halo semuanya, kembali bersama saya Polar di acara pembahasan review dan spoiler serial anime. Dan kali ini kita akan mereview Kami no To atau Tower of God episode kedua. Jadi tonton sampai videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Masuk di awal-awal episode, kita bisa melihat sedikit flashback dari Rachel dan Bam yang diajarkan untuk melawan ketika ada yang mencoba menyakiti dirinya. Walau kelihatannya sih, maksudnya lain dari perkataan si bocah cewek ini ya. Dan di sini, Bam sudah bisa bertemu dengan dua orang yang akan menjadi temannya selama season 1 ini berjalan. Dimana kedua orang ini, di animenya dipanggil Kun dan Rak ya. Dimana mereka berdua memiliki latar belakang mereka sendiri. Tetapi yang lebih menonjol itu latar belakang dari si Kun, si cowok rambut putih yang ada list birunya di sampingnya, yang bernama asli Aguero Agnes. Tenang, bukan cewek, dia cowok kok, tenang aja. Karena si cowok rambut putih ini yang memiliki masa lalu atau latar belakang keluarga yang cukup nggak beres juga. Jadi ya kemungkinan kita akan bisa melihat masa lalu dari Kun nanti di episode ketiga. Mudah-mudahan ya sepertinya. Tapi di awal episode ini bisa terlihat kalau sebenarnya ada sebuah adegan yang membuat gue cukup kaget, yaitu ada adegan percakapan di antara mereka ketika si buaya ingin memperkenalkan dirinya. Di situ harusnya kalian bisa melihat sebuah adegan lucu yang baru saja terlihat di episode 2 kali ini, dimana sebuah style komedi yang membuat karakternya itu menjadi cibi-cibi kecil imut gitu ya. Dan itu baru saja terlihat di sini. Gue cukup kaget sebenarnya, karena pas nonton adegannya awal-awalnya itu gue pikir bakalan ada keseriusan adegannya. Ternyata langsung dibuat komedi, dan itu mengingatkan gue pada komedi yang menarik perhatian gua untuk baca komik Tower of God ini. Dan komedinya itu disalurkan dengan baik juga oleh studionya ya. Di dalam cerita di mana si Bam sudah masuk ke dalam lantai 2 tes pertama, di mana terlihat memang permainan Battle Royale untuk semua orang yang sudah masuk dalam tes ini. Di sini kita bisa melihat karakter-karakter yang memang difokuskan pada kamera frame-nya, seperti pertarungan antara si cewek kadal hijau yang memiliki senjata unik bersama dengan si cowok samurai itu. Nah, yang gue maksud adalah senjata unik dari si cewek kadal hijau yang dimiliki olehnya itu mirip dengan senjata yang dipunyai oleh Bam. Dan sedikit spoiler, dengan karakter-karakter lain yang akan sangat berpengaruh sekali dengan cerita yang sedang berjalan. Terutama si cewek yang mempunyai tanduk dan berbaju putih berkulit coklat yang tampangnya seperti devil gitu ya, dimana dia ini bisa dibilang bakalan mempunyai impact pada cerita dimana dia memiliki rasa iri terhadap si Bam nantinya. Jadi nggak cuman satu cewek doang, bakalan ada satu lagi cewek yang iri dengan si Bam itu, karena kemampuan Bam yang sangat tinggi, kompatibel atau kecocokannya dengan alam Shinsu Towernya itu ya. Mungkin kalian akan berpikir seperti, apaan sih Bang, ini cewek aja nggak terlalu lama diperlihatkan dan terlihat tidak ada masalah juga. Dan jawabannya itu enggak juga men. Nyatanya dia ini memiliki masalah tersendiri yang dipicu oleh orang lain. Jadi kayak ada triggernya untuk memicu cewek ini untuk merasa iri, makin iri lagi dengan si Bam. Nah, ini cerita nantinya akan sangat memiliki cerita mendalam terhadap rencana yang sedang direncanakan oleh penguasa tower untuk melenyapkan seseorang, atau bisa dibilang anggota dari penguasa tower ya, bukan penguasa tower sendiri, anggota dari penguasa towernya. Makanya ceritanya akan semakin berjalan, akan semakin menarik untuk dikonsumsi loh. Balik ke pembahasan, dimana ketika pertarungan antara si cowok samurai dengan cewek kadal itu, di sini terlihat si cewek kadal ini memiliki senjata yang cukup unik, yang dimana dia ini memakai senjata seperti cambukan, tapi handle-nya seperti pedang. Dan ketika dilihat dari jauh malah kayak cewek ini membawa pancingan gitu ya. Uniknya dari senjata ini adalah gaya serangannya mirip dengan cambukan biasa yang bisa memanjang dan memendek sesuai dengan keinginan pemakai, terutama dengan daya serang yang luar biasa dari senjatanya itu. Dan tentu saja bisa terlihat juga ketika sesi pertarungan yang ada pada adegannya, keadaan pertarungannya itu terlihat smooth atau halus gitu ya, dengan pergerakan karakter yang memang lancar tanpa ada skip frame-nya. Meskipun ada beberapa efek itu di skip frame, tapi nggak apa-apa, itu masih kelihatan enak banget untuk dilihatin gitu ya. Nah, itu yang gue bilang dari video sebelumnya, dimana grafisnya memang begini dan menjadi ciri khas tersendiri. Jadi mereka akan memfokuskan pada adegan aksi yang ada pada pertarungannya, dan inilah hasilnya. Cukup memuaskan kok untuk melihat grafis pertarungannya. Masuk ke dalam ujian kedua setelah ujian Battle Royale yang dilakukan oleh semua peserta ujiannya. Di sini bisa terlihat kalau mereka akhirnya bisa berhenti bertarung ya. Ya pengennya sih lebih bertarung lebih lama lagi, tapi nanti kelamaan jadi bosen kan. Apalagi Bam sama si Kan lagi ngomongin untuk bisa bekerja sama untuk bisa lolos dari ujian pertama di lantai 2 ini. Bisa terlihat kalau memang kelihatannya si Kan ini memang melihat Bam itu tidak tahu apa-apa dan hanya anak polos yang tidak sengaja masuk ke dalam tower. Karena memang kan dia kan belum tahu
tahu Bam itu punya kekuatan apa dan seperti apa. Ditambah lagi, adegan lucunya adalah dimana di ujian kedua, si Bam kan harus mencari satu anggota lagi. Karena mereka kan harus membentuk sebuah kelompok terdiri dari 3 orang. Dan yang jadi masalah di sini adalah ketika si Bam dan Kun harus berhadapan dengan Rak, si manusia buaya yang memang mengincar Bam untuk dilawan olehnya. Jadi makanya ya, di sini kelihatan sepertinya bakalan ada pertarungan gitu ya. Tapi ternyata enggak, karena si Bam yang antara polos atau pinter gitu ya, dimana dia ini kelihatannya untuk mengulur waktu dengan menyerahkan dirinya kepada si Rak untuk diburu. Tapi karena Rak itu memiliki harga diri pemburu yang sangat tinggi, jadi hanya pengen ngelawan musuh yang memegang senjata saja. Tapi dengan begitu, akhirnya si Kun dengan Bam bisa lanjut ke dalam tes selanjutnya karena tingkah laku polos dari si Bam yang menyerahkan dirinya terhadap si Rak ini. Jadi kayak antara polos atau pinter si Bam ini. Tapi dengan begitu ya, akhirnya si Kun dan si Bam bisa lanjut ke dalam tes selanjutnya, dimana disinilah hal yang paling menarik dan terdapat banyak informasi yang seharusnya sangat berguna bagi para penonton yang tidak baca komiknya. Di tes ujian kedua ini, dimana kita sudah bisa melihat penguji yang sudah hadir di depan para peserta yang ada. Di sini bisa terlihat kalau pengujinya sendiri adalah seorang ranker yang sudah mencapai tingkatan tertinggi yang menjadi penguji di tower. Dan ranker sendiri adalah seorang yang sudah mencapai puncak tower dan sudah mendapatkan banyak pengalaman dari menaiki tower. Meski para ranker ini lahir dan tubuhnya itu sama seperti manusia biasa pada normalnya, namun para orang-orang yang menjadi ranker bukanlah seseorang yang tumbuh dalam batasan manusia biasa. Dia merupakan wujud atau eksistensi yang berada di atas manusia, yang pastinya sudah berbeda dari manusia biasa ya. Dan dalam ceritanya pun, ranker yang menjadi administrator ujian yang bernama Leroro, di mana dia ini kelihatannya lebih memiliki otak daripada ranker lainnya yang akan kita temukan nanti di episode 3. Karena di sini dia masih bisa berbicara dengan santai dengan Bam, dengan santainya ya. Karena dia pun terlihat cukup kaget ya dengan keadaan Bam yang tidak terdorong oleh Shinsu yang dikeluarkan oleh sang ranker itu sendiri. Di mana Leroro mengeluarkan Shinsu berbentuk air untuk membentuk sebuah tembok yang menghalangi para peserta untuk bisa berjalan masuk ya. Jadi kelihatannya nggak semua orang itu bisa dengan mudah melewati tembok air yang terbuat dari kekuatan Shinsu-nya itu. Pengertian dari Shinsu sendiri itu sebenarnya simple banget. Shinsu itu adalah kekuatan atau dunia itu sendiri. Jadi Shinsu dalam menara atau tower sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup itu sendiri. Karena di dalam menara, Shinsu menggantikan udara dan menjalankan segenap proses lainnya untuk membuat tower tetap bisa berjalan dan memberikan kekuatan untuk para reguler yang ingin berlatih untuk menjadi lebih kuat. Itu sih yang gue tangkap dari gue baca komik dan gue baca di beberapa informasi yang ada. Jika ada yang kurang dalam pembahasannya, bisa direvisi dalam komentar ya. Nah, ada satu hal lagi yang menarik dan berbeda di komiknya. Kalau gua salah, mau dikasih tahu ya. Karena kalau tidak salah ingat, dari gua baca komiknya sendiri, ketika di pertemuan pertama di sini, si Bam itu tidak menggulung senjata Black March yang dia miliki saat itu. Jika di komiknya, itu tidak digulung. Jadi orang-orang tuh melihat, terutama si Leroro, yang si ranker yang melihat si Bam itu pertama kali dan melihat senjata Black dan menyadarinya. Tapi bedanya di sini, atau di animenya, si Bam itu disuruh oleh si Kun untuk menutup senjatanya agar tidak banyak dilihat oleh orang lain. Jadi di sini sebuah sisi yang sangat pintar dari sisi author atau studio yang menjadi pengarah cerita atau story leading yang membuat ceritanya menjadi masuk akal untuk dilakukan. Karena jika banyak orang yang melihat Bam membawa senjata spesial seperti itu kan, malah menjadi ancaman lagi bagi banyak orang, terutama pada Bam sendiri yang belum memiliki kemampuan apa-apa. Masuk ke dalam spoiler untuk episode selanjutnya, kita bisa melihat cerita di mana Bam sudah bisa masuk dalam ujian ketiga, di mana mereka bisa melihat ketua dari para administrator atau para ranker yang menjadi tester dalam ujian yang dilakukan oleh para regular dan irregular di sini, atau para peserta maksudnya ya, yang menjadi penguji pada tes kali ini. Dan disinilah kelihatannya tes terlihat susah untuk dilewati, karena memang para peserta diharuskan untuk membuka pintu merah dari sekian banyak pintu merah yang ada. Yang manakah pintu yang mereka harus pilih, dan mereka memiliki waktu 10 menit untuk bisa membuka pintunya. Disinilah kita bisa melihat masa lalu dari si Kun, si cowok rambut putih, atas masa lalu dari keluarganya yang agak terlihat nggak beres gitu adanya. Jadi terlihat memang tertekan banget gitu si Kunnya, karena dia tidak memiliki rasa percaya apapun terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan disinilah kalau cerita dipercepat lagi, kita mungkin akan bisa melihat ranker lain dan cerita mengenai tempat
tempat tes lainnya di mana ranker yang satu lagi sedang berbicara dengan ketua administrator dan akan mengadakan babak bonus untuk para peserta agar bisa mendapatkan poin lebih. Di mana babak bonus ini akan terjadi dalam bentuk raja game di mana peserta harus merebut mahkota yang ada di tengah tata tempat duduk yang ada pada arena pertarungannya, yang harusnya kita bisa melihat full action atau aksi yang akan sangat seru sekali untuk dilihat ya, terutama pada pertarungan antara si kelompok atau tim cewek kadal hijau itu dengan kelompok lainnya. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai anime Tower of God atau Kaminoto episode kedua. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nih, bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.